Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kakak Media, kembali hadir program kesayangan Anda, Lentera Inspirasi. Terus menginspirasi untuk anak negeri. Pada program kali ini akan menghadirkan narasumber yang tentunya sangat menginspirasi. Bersama saya Mia Widya dan juga saya Sandra. Dampak kerusakan lingkungan akan terus berantai jika tidak ada upaya untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi ekosistem yang rusak adalah dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, betul banget tuh Mia. Sesuai dengan tema yang kita bawakan kali ini, tembus pasar luar negeri ekoprint yang ramah lingkungan dari Didim Art of Clothing. Sebelum kita lebih dekat lagi dengan owner dari Didim Art of Clothing, mari saksikan video profil berikut ini. Baik, itu tadi video profil dari narasumber dan usaha Didim Art of Clothing. Saat ini kita sudah bersama dengan ownernya sendiri dari Didim of Clothing, Bu Nani. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih Bu kabarnya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, saya ini sehat, habis lebaran sehat, puasa juga lancar. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya. Nah, kita nih mau mewawancarai Ibu ya pastinya tentang ekoprint. Kalau boleh tahu ekoprint sendiri itu bagaimana gitu Bu? Ekoprint itu adalah planting printing. Jadi eko kan alam ya. Beda dengan batik. Kalau batik itu pasti ada unsur malam di kain itu, entah itu canting atau cat, itu namanya batik. Tapi kalau ekoprint ini murni printing dari dedaunan. Dedaunan bisa, kulit kayu bisa, itu. Jadi untuk pembuatannya sendiri dari ekoprint itu berbeda ya Bu dengan batik ya? Beda. Jadi untuk ekoprint sendiri pembuatannya lebih bagaimana Bu? Lebih mudah dalam melaksanaannya, cuma ini butuh lama karena pewarnaan alam. Jadi kita pelan-pelan, umpamanya mewarnai kain ini kita berkali-kali. Tapi kalau batik dengan pewarna sintetis, dia kasih pewarna, dia langsung nempel. Tapi kalau ini berkali-kali, dicelup, direndam, terus dijemur lagi, dicelup ulang sampai kita menghendaki warna yang pas yang kita hendaki, baru dicetak menggunakan dedaunan ini. Kira-kira untuk rentang waktunya sendiri Bu, dari batik sendiri dan juga ekoprint itu perbedaannya berapa lama Bu? Kalau batik sendiri sih saya kurang tahu ya. Mungkin kalau cap mungkin lebih cepat ya, dicap, diwarna, dilorot, sudah selesai. Tapi kalau ini kan kita pewarnaan alam dasarnya dulu, dasar kain, beberapa kali, beberapa hari. Sebelum diproses pewarnaan ini pun melalui beberapa proses. Dari mulai scoring. Scoring itu adalah pembersihan kotoran yang dari pabrik tekstil. Setelah scoring kita mordan. Kalau mordan itu memasukkan unsur logam ke serat kain supaya nanti dalam penyerapan warna alam itu lebih mudah, lebih lekat gitu. Nah, setelah itu kita cetak. Setelah pewarnaan selesai itu kita cetak. Ada dua sistem dikukus sama di ponding atau dipukul-pukul memindahkan tanin dari daun ke serat kain. Kalau ini sistem steaming atau kukus semua itu. Jadi ada beberapa teknik dari ekoprint itu sendiri. Iya, kalau kan ekoprint tuh lebih lama gitu ya Bu ya. Kendala-kendalanya itu seperti apa sih Bu? Banyak nggak kendala untuk pembuatan ekoprint sendiri? Kendalanya itu ini kan termasuk sesuatu yang amaze. Kita nggak bisa prediksi dengan tepat apa yang kita mau. Ya, umpamanya kita sudah membayangkan, kita nanti di warna ini, kita pakai dedaunan ini. Hasilnya kalau biasanya seperti itu, belum tentu kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang kemarin itu. Kita mengambil daun ini dari mana, itu mempengaruhi unsur hara dalam tanah, itu mempengaruhi hasil ini juga.
tuanya daun, mudanya daun mempengaruhi. Jadi kita sudah berharap, oh nanti akan terjadi seperti ini. Ternyata nggak sama. Kadang lebih bagus, kadang juga di luar ekspektasi kita. Itu suka dukanya. Ini kan kerennya jenengan juga sudah banyak sekali ya Bu ya. Jadi ini untuk kapan sih Dim Art ini mulai didirikan oleh jenengan? Kalau Dim Art of Clothing itu mulai 1999 di Surabaya. Itu bergerak di bidang jasa jahit dan desainer karena memang saya dasarnya itu setelah dari sarjana S1 saya ambil desain mode itu di Arva Studio Surabaya. Nah, dari itu namanya suka kain, Dim Art of Clothing. Jadi dim seni dari kain. Nah, itu saya awali 99. Apa tuh kata dim? Ada orang itu apa sih artinya dim kok unik? Nah, ya unik gitu. Kata-kata itu saya ambil dari film tahun 80-an, serial dari TVRI yang judulnya Sinbad. Jadi itu film legendaris dari Timur Tengah. Dia punya teman, jadi tokoh protagonis ini punya teman penyihir. Jadi dia menyihir, tapi saya berasumsi saya menyihir atau menyulap dari kain lembaran menjadi sesuatu hasil karya yang cantik. Dari mulai baju sampai tas begini yang saya bisa. Tapi kalau untuk tas kulit saya masih belum bisa, masih vendor. Itu dari dim. Nah, untuk EcoPrint sendiri ini saya tertarik itu mulai 17 itu belajar batik. Tapi saya tetap kepingin concern pada pewarna alam. Tapi waktu itu gagal karena pewarnaan kurang bisa awet di kain. Jadi banyak yang luruh. Terus tahun 2019 kemarin saya belajar ini di awal tahun. Akhirnya 2019 bulan Maret saya launching produk ini. Saya masuk Kulon Nuwun ke Dinas Koperasi, saya punya produk ini, akhirnya disarankan untuk melengkapi legalitas usaha untuk EcoPrint ini. Itu ceritanya berdirinya EcoPrint Dim Art. Nah, tadi kan salah satu alasannya untuk didirikan Dim Art dan memilih teknik EcoPrint adalah kan tidak gampang luntur ya Bu ya. Nah, itu untuk cara merawatnya dari kain EcoPrint itu sendiri ada cara khususnya nggak Bu? Caranya memang ada ya. Ini karena pewarnaan alam. Jadi ini yang sudah awalnya kalau dari kukusan itu lebih tajam. Tapi setelah kita cuci bersih, inilah yang tertinggal, warna ini yang tertinggal. Itu. Nah, untuk perawatan kita menggunakan pencuci yang alkalinya lebih rendah. Seperti kalau untuk alam itu lerak ya, sari lerak. Ada sekarang kan dijual sari lerak. Nah, kalaupun tidak telaten menggunakan biji lerak itu sudah ada. Kalaupun tidak ada itu bisa sampo. Jadi alkalinya lebih rendah dari deterjen. Terus cara penjemuran tidak boleh dijemur langsung terik matahari. Jadi cuma diangin-anginkan di tempat yang rindang. Terus cara menjemurnya itu dibalik. Cara melipat itu sebetulnya juga harus dibalik. Cara perawatan. Untuk produk dari Dim Art sendiri itu apa cuma kain aja atau ada produk lainnya gitu? Nah, kalau produk utama memang kain atau kaos atau hijab. Tapi kalau untuk inovasi produk itu saya bikin EcoPrintnya di kanvas, terus kita bekerja sama dengan vendor pembuat sepatu, kita bikin sepatu. Kita bikin EcoPrint kulit domba, kita juga bekerja sama dengan pembuatan tas kulit domba. Kalau tas kanvas, insya Allah bisa sendiri meskipun hanya inovasi, jadi bukan produk utama kami gitu. Jadi yang produk utama kami tetap kain. Nah, karena memang kami ini termasuk slow fashion ya. Kita berusaha untuk memanfaatkan perca itu semaksimal mungkin. Kalau seperti ini kita bikin
tas. Sekecil ini pun sampahnya kita bikin patchwork seperti ini. Nah itu. Jadi seperti ini juga masker. Jadi untuk semua bahan itu enggak ada yang terbuang sia-sia gitu. Eman-eman gitu loh. Kita simpan. Suatu saat masih butuh percak sekecil apapun kita simpan. Oke, ini kan EcoPrint sendiri termasuk kayak karya seni ya Bu ya. Iya betul. Pembuatannya pun butuh kayak rasa tersendiri. Iya betul. Nah untuk target pasarnya untuk EcoPrint itu sendiri itu Bu, menyasar di mana saja? Kalau target pasar ya memang ini masih barang seni ya, mungkin orang belum mengetahui seperti batik ya. Tapi alhamdulillah ini sudah masuk wastra. Wastra Nusantara sudah masuk. Terus untuk pasarnya itu memang middle up. Jadi orang-orang yang sudah mengenal EcoPrint itu tertarik. Kayak loyal custom saya yang di bidang jasa jahit itu kebanyakan sudah mengenal ini, jadi juga tertarik pada produk ini. Terus untuk pemasaran lainnya itu lewat marketplace atau medsos. Selain juga pameran yang diadakan dari dinas koperasi, dinas perindustrian, terus dari kementerian juga ada. Alhamdulillah dari Pemkot Kediri juga sangat mendukung. Jadi untuk EcoPrint-nya sendiri ini udah terjual di sekitar Indonesia saja atau sudah mulai merambah ke negara-negara lain? Karena ini juga orang luar pun juga sudah mengenal ya, banyak EcoPrinter yang ada di luar juga banyak. Alhamdulillah itu karena pandemi, pemerintah itu concern pada UMKM seperti kami ini. Jadi waktu itu ada pengiriman untuk di display atau di toko yang ada di luar. Seperti kemarin itu dari kerjasama Indak sama dari Kadin sama Indak sama Pemkot itu dikirim ke Belanda sama ke Australia. Terus ada teman yang tinggal di luar negeri yang waktu reunian itu datang terus kita perkenalkan, beli juga dikenalkan di sana. Jadi tentunya itu sangat membutuhkan relasi yang banyak ya Bu ya, entah itu dari pemerintahnya sendiri atau dari kalangan sahabat gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau seumpama Ibu dulunya itu cara menjualnya, suka dukanya cara menjual, mengenalkan lah EcoPrint ini kepada masyarakat itu Bu, ada suka dukanya nggak Bu? Ada, otomatis ya. Kalau namanya warnanya juga nggak ngejreng ya. Nah orang-orang yang suka warna ngejreng, warnanya kok surem, kok nggak kelihatan baru. Nah itu kok mahal. Nah namanya karya seni itu kan memang masih worth it ya. Kalau untuk karena pengerjaannya juga butuh waktu. Jadi orang-orang yang belum mengenal itu apa EcoPrint, pembuatannya begitu lama itu ya mungkin kurang menghargai. Tapi kalau sudah yang kalangan middle up itu tahu karya seni, kalau di pameran itu malah laku. Itu. Nah, kemarin kan masa-masa pandemi benar-benar kayak UMKM kayak gitu kan anjlok ya Bu ya. Iya, kayak up and down-nya masa-masa kayak gitu itu gimana aja sih Bu? Kalau kemarin itu pandemi, otomatis ini kebutuhan sekunder itu otomatis sangat berpengaruh. Terus karena pandemi itu butuh masker juga sulit. Ini penyelamatnya. Itu. Jadi semua itu ada negatif positifnya ya. Nah itu berkahnya di sini. Pindahnya ke sini. Caranya kita buat inovasi biar terus berkembang gitu. Nah betul itu. Ya, tadi kan kita udah sempat tanya tentang EcoPrint-nya Ibu ya. Nah harapannya sendiri untuk Bu Nani ini kedepannya untuk EcoPrint ini bagaimana Bu? Kedepannya itu masyarakat itu lebih peduli lagi pada lingkungan ya. Dengan cara satu ini kan juga kreativitas. Di samping kita berusaha untuk mendapatkan cuan untuk keberlangsungan hidup kita peduli pada lingkungan kita. Ya. Dari ini jenis tanaman ini kita ambil, kita tidak lupa untuk menanamnya kembali. Di sini tidak ada jenis daun lanang. Kita beli dari luar daerah, kita tanam, kita perbanyak. Akhirnya kan juga menambah
jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Itu. Terus satu hal lagi, saya kenapa ya concern ke ini? Saya tuh melihat sungai sekarang itu miris ya. Orang itu masih belum ngeh kalau sampah dari jauh dibawa pada depo sampah itu sudah banyak. Kenapa harus ditaruh di pinggir jalan atau dilempar ke sungai begitu saja? Terus orang lain suruh mengurusi sampah mereka. Itu kan nuraninya bagaimana? Padahal depo sampah sudah disediakan loh. Kita bisa lewat, kita taruh di depo sampah. Kan sudah beres. Nggak harus orang lain. Menyadari dari diri kita sendiri aja. Kalau kita punya sampah permen, masukkan kantong. Nanti dibuang di rumah. Kalau sudah ada tempat sampah, kita buang di situ gitu. Gitu. Nah, itu tadi kan EcoPrint juga terbuatnya ini dari tumbuh-tumbuhan asli, Bu. Tumbuh-tumbuhan asli. Tumbuhannya ini memang dicari di sekitar atau Ibu mencari juga di luar daerah sampai atau mungkin dari luar negeri, Bu? Ada. Kalau tanaman itu pada dasarnya bisa semua dipakai, tergantung mordan yang kita pakai. Ada yang tanaman taninnya tinggi seperti daun jati, daun lanang taninnya tinggi. Tapi kalau tidak taninnya tinggi, dia akan mencetak seperti ini, hanya siluet aja yang tercetak. Jadi tidak ada warna di dalam daun itu. Kalau ini kan beda, ada serat-serat beda, gitu. Nah, ini terlihat. Ini siluet. Ini juga siluet. Ini taninnya juga tinggi. Dia akan tercetak. Di sekitar kita banyak. Kita tinggal explore. Terus explore, oh ini bagus. Nah, ini dipakai lagi kan juga bisa. Itu. Untuk tahan kainnya sendiri ini bisa sampai berapa lama, Bu? Sebetulnya lama sih. Ini saya pakai ini mulai saya cetak ini 2019 saya pakai dengan perawatan yang lerak itu tadi masih begini. Jadi sangat masih awet ya. Masih awet. Kalaupun nanti ini kok rasanya kok kurang pantas ya dipakai lagi, bisa kita ulang untuk kita cetak. Bukan kita cetak atau kita warna ulang dengan pewarnaan alam diganti warna. Ini bisa diganti dengan warna kunyit atau dari kayu teger jadinya kuning. Kuningnya seperti ini. Nah, terus dia kena unsur apalagi dia akan berubah. Ini menjadi hijau. Dari kuning kita mordannya beda atau kita bumbunya beda jadi hijau itu. Jadi bisa kita re-eco namanya, bisa kita perbarui. Nah, itu kan otomatis kan namanya sustainable fashion kan, kita nggak buang, kita nggak ganti baju, tapi kita bisa tampilan yang beda lagi, gitu loh, bisa kita pakai lagi. Itulah uniknya EcoPrint. Kalau Eco sendiri itu nggak hanya merubah warnanya atau teks kayak detailnya gitu ikut? Enggak, ya warnaan aja kalau enggak itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Nani ya. Penjelasannya sangat jelas semuanya. Jadi Alhamdulillah. Lebih mengenal apa itu EcoPrint ya, teman-teman. Iya, betul. Apalagi kan EcoPrint sendiri itu merupakan produk tekstil yang baru ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah sudah masuk Wastra Nusantara. Terus kita galakkan untuk generasi muda ini belajar ini. Kalaupun kepingin belajar batik, belajar untuk menggunakan atau apa ya, lebih wise lah menggunakan pewarna yang sintetis. Kalaupun tidak tahu caranya mengolah warna sintetis itu tadi, tanya-tanya ke pengusaha batik yang sudah besar, dia kan sudah punya cara mengolah limbah yang dari sintetis atau malam itu tadi. Jadi janganlah kita merusak lingkungan kita dengan itu. Atau batik dengan pewarnaan alam juga. Jadi kembali ke masa lalu kan awalnya memang batik itu dari pewarna alam kan nenek moyang kita. Nah, betul itu kembali lagi ke sana. Ya itulah di pemirsa paparan dari Bu Nani sendiri. Nah tadi kita sudah
banyak tahu lah tentang apa itu ekoprint sendiri. Dan ekoprint itu ternyata lahir dari sebuah keresahan dari Bu Nani sendiri mengenai kerusakan lingkungan. Apalagi untuk masyarakat sekarang itu banyak yang membuang sampah sembarangan, yang tentunya itu akan mencemari alam sekitar. Nah, betul banget nih pemirsa. Nah, jadi dari wawancara kita tadi itu kita nggak hanya tahu gimana sih ekoprint itu, tapi kita itu juga tahu kalau dampak kerusakan alam itu akan berpengaruh juga bagi lingkungan kita, bagi diri kita sendiri. Jadi buat generasi muda, tetaplah untuk menjaga lingkungan kita menjadi bersih, aman, dan nyaman. Betul itu, betul sekali. Nah, udah nggak terasa nih, udah di penghujung acara. Tetap saksikan Lentera Inspirasi pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk para pemirsa Kakak Media yang menonton Lentera Inspirasi. Terus menginspirasi untuk anak negeri hanya di YouTube Kakak Media, Media Kampus YIN Kediri. Saya Mia Widya dan saya Sandra, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.